orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Dengar baik-baik, Bu. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isi surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo tunjukkan tangan saya. Hah, mana di sini yang tidak ada dosanya? Ini di belakang saya. Buka-buka banyak dosanya juga itu. Ini ibu-ibu. Dosa tukang gosip. Ustadznya saja dia gosip. Saya lewat tadi di sini ada yang bisa saya dengar. Itu juga bajunya yang di YouTube. Allah. Ayo, mana ada orang ada dosanya? Ini yang ceramah, ulama. Ada juga dosa saya, Bu. Apa dosa saya? Dosa mata. Waduh, kalau saya pergi jogging, habis amal saya, Bu. Baru turun dari mobil, di depan paha. Saya tengok sebelah kanan, wih, pantat. Sebelah kiri, dada. Balik saya ke belakang, ketik. Habis amal saya, Bu. Dia bilang mahasiswa saya, kenapa kau tengok, Ustaz? Ya pastilah ditengok, barang bagus. Kalau begitu, Ustaz, kenapa orang masuk surga? Karena, dengar baik-baik, orang masuk surga karena pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Itulah sebabnya, Pak, Bu, ada 2 malaikat yang selalu mendampingi kita 24 jam. Kalau ibu hadir pengajian begini, 1 dicatat pahala. Melangkah kaki kanan, 1 lagi pahalanya. Melangkah lagi kaki kanan, 1 lagi pahalanya. Syukur alhamdulillah, Bapak Ibu bisa sampai di sini karena kaki kita melangkah bergantian. Bayangkan kalau kaki tidak mau bergantian, tidak sampai kita, Bu. Atau dia mau satu saja mengalah terus, tidak sampai. Atau dia mau bersamaan. Iya toh. Maka Ibu, Bu, kalau pahalanya majelis taklim, bersenyum, menyingkirkan duri di jalan, bicara yang sopan, maka dicatat kanan. Oh ini, Bu, gagah mana saya dengan ini tuh, Bu? Bu, gosip, dengki, iri hati, nggak pakai jilbab, nggak sholat, dicatat sebelah kiri. Maka ketika di padang nanti hari pengadilan, yang baik timbang, jelek timbang, timbang sama timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada dosanya, maka dia masuk surga meskipun selisihnya 0,1%. Maka saya mau ajak salawat, bisa Bu ya? Ayo kita salawat bareng-bareng, yuk. Yuk. Kita lihat dulu mana lebih kencang bapak-bapak dengan ibu-ibu. Kita tanding ya, tapi kayaknya kalah kami bapak-bapak. Kenapa? Banyak betul perempuan di sini. Masya Allah. Sepanjang saya jadi penceramah, sepertinya inilah acara sore yang paling ramai. Masya Allah. Ayo salawat bareng-bareng Bu, ikut sama saya. Salawat bareng-bareng. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Ibu-ibu diam, ibu. Kita dengar ini di atas. Ini para pejabat kita. Kau tengok pejabat kita salawat. Ayo Pak Pati, jangan mempermalukan Pak ya. Ayo Pak, ayo. Diam yang lain diam. Kita dengar ini pejabat. Ya, ayo Pak. Salatullah, salamullah. Nilainya 9,9. Mohon maaf Ibu, beliau yang undang saya. Ayo rame-rame bareng-bareng, salawat bareng-bareng. Yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin.
Yasin. Ala Yasin. Masya Allah. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Pak Bupati Kabupaten Langkat beserta permaisuri beliau. Beliaulah ini yang paling banyak amalnya hari ini di sini. Kenapa? Karena beliau yang undang kita. Biar saya mau datang ceramah tapi tidak ada yang undang. Bayangkan kalau saya ceramah di sini, Bu, 1 jam tidak ada yang nonton. Berapi-api lewat Pak Kapolres. Sudah lama sakit itu tas Bugis. Iya toh? Siapa yang undang kita datang dengar tausiah di tempat ini? Beliau Pak Bupati. Maka kita doakan sehat walafiat, panjang umur. Yang kedua yang kita hormati Bapak Kapolres Pak David. Beliau ini cinta rakyat. Bu, jangan kau musuhi polisi. Hei, dengar baik-baik. Hei, jangan musuhi polisi. Ibu-ibu, kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam. Imam aja hilang motornya. Ayo, ibu-ibu, hilang anakmu, siapa kau cari? Polisi. Hilang binatang ternakmu, siapa kau cari? Polisi. Hilang suamimu, siapa kau cari? Janganlah kau cari polisi, carilah suamimu. Iya toh? Makanya jangan musuhi polisi. Bayangkan kalau di Kabupaten Langkat ini tidak ada polisi. Tanah bapak diserobot, anak bapak ibu diperkosa. Datang ke Kapolres, mohon maaf komandan, tolong bantu cari pelakunya. Apa kata Kapolres? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Iya toh? Kita bisa ceramah seperti ini aman damai gara-gara apa? Gara-gara kita dijaga sama bapak-bapak polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Iya. Karena kalau bapak mati siapa yang bungkus? Iya toh? Makanya yang baik polisi lindungi ulama, jaga rakyat, rakyat doakan polisi sehat walafiat. Mana lagi mau dihormati? Yang kita hormati ketua DPR, wakil rakyat. Saya berwasiat kepada bapak, saya mau tanya bapak ibu, Bu, mana lebih tinggi posisinya bupati dengan wakil? Bupati. Mana lebih tinggi gubernur dengan wakil? Gubernur. Mana lebih tinggi Kapolres dengan wakil? Berarti lebih tinggi ketua daripada wakil. Bapak ini wakil rakyat, kami yang diwakili. Jangan merasa bapak lebih mulia daripada rakyat. Ya. Dan dengar semua, tidak gampang orang jadi anggota DPR. Kenapa? Mesti uang banyak keluar. Kenapa? Karena kau juga mau disogok. Begitu mau dicoblos, wane piro. Maka terpilihlah anggota DPR yang tidak amanah. Begitu orang rapat dia pikir, siapa salah? Bukan dia. Siapa yang salah? Kenapa kau pilih? Kau pilih hanya karena uangnya meskipun kau tahu dia tukang tipu. Maka yang akan datang jangan pilih karena popularitas, jangan pilih karena kekayaannya, jangan pilih karena isi tasnya, jangan pilih karena popularitasnya, tapi pilihlah karena moralitasnya. Betul-betul baru kau ambil serangan fajar. Mana lagi yang kita hormati? Yang kita hormati Bapak Kajari dari Makassar, sekampung saya. Ini bedanya orang Medan sama orang Bugis Makassar. Orang Medan, orang Langkat takut sama istrinya. Maka ada disebut polisi toba. Termasuk Pak Bupati. Takut juga sama bininya. Tapi kami orang Bugis Makassar, mohon maaf, tidak ada yang takut sama istrinya. Dan apa? Cuma istri kami lebih berani. Yang kita hormati Bapak Dandim, Pak Tentara. Bu Ibu, dengar. Waktu saya tamat SMA, saya daftar tentara. Mau ikut jadi penerbang. Karena ceper, tidak lulus. Makanya saya sakit hati lihat tentara kalau ada lulus pendek. Teman saya waktu itu lulus. Sekarang dia
polisi. Dia 2 bunga di sini, AKBP. Reserse dia pakai baret merah, saya pakai baret putih. Alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, saya caramai kau semua. Artinya, Bapak Ibu kalau ada hajat, ada keinginan, Allah tidak kasih, berarti bukan itu yang terbaik buat kita. Yang saya hormati Pak Dandim. Mana lagi? Habis. Pokoknya saya sayang semua Bapak Ibu sekalian. Dan ibu-ibu terutama ini yang berjemur. Inilah yang paling banyak juga pahalanya juga di sini. Bayangkan dari jam 2 sudah ada di sini. Basah keteknya semua di sini, Masya Allah. Tentu makin banyak susah dalam dengar dakwah, makin banyak pahalanya. Ibu lebih banyak pahalanya daripada duduk cantik di sini. Iya toh? Ini acara apa Ibu? Saya lupa sudah ini. Ulang tahun Kabupaten Langkat yang ke 200. Wih, lebih lama ini daripada Indonesia. Saya kasih oleh-oleh hadis Nabi. Kata Nabi kalau mau ini berjaya di kabupaten, 4 rahasianya. 1. Dengar, Upsus salam. Kata Nabi, tebarkan keselamatan. Keselamatan dalam arti apa? Bapak polisi, berikan keselamatan ke rakyat. Jangan Bapak menodai warna coklatnya. Akhir-akhir ini saya di medsos, saya marah yang menghina polisi. Gara-gara beberapa oknum, polisi dipermalukan. Yang permalukan pelawak. Rugi sekolah tinggi-tinggi. Rugi jadi akpol. Rugi jadi jenderal kalau dihina sama pelawak. Kenapa mereka menghina? Karena kelakuan juga para polisi. Maka saya marah Pak Kapolres kalau ada yang hina polisi. Kenapa Ustadz marah? Karena kita bisa ceramah dengan tenang seperti ini karena kita dijaga bapak-bapak polisi. Maka yang baik saudara-saudara sekalian, rakyat cintai polisimu. Polisi jadilah penyelamat, pelindung, pengayom, pelindung masyarakat. Itu dari polisi. Anggota DPR, jadilah keselamatan buat rakyatnya. Bicaralah ketika ada masalah. Karena kalau tidak bicara, maka rakyat akan bicara. Dan kalau rakyat bicara, takutnya mereka melempar. Dalam sholat berjamaah, ketika imam salah, Allahu Akbar, mestinya imam ruku dia sujud. Boleh ditegur? Boleh. Cara tegurnya bukan ditendang pantatnya. Bego. Woi Pak Imam salah. Tidak boleh begitu. Apa diucapkan? Subhanallah, Maha Suci Allah. Maka boleh menegur bupati, boleh menegur Kapolres, boleh menegur anggota DPR, tapi bukan dengan cara membakar kantor. Bukan dengan cara melempar, bukan dengan cara menghina, memaki-maki, tapi kita puji Allah. Subhanallah. Siapa yang menegur ketika bupati salah? Anggota DPR di belakang ini. Kalau dalam sholat berjamaah namanya muballaga. Ibu dengar tak kalau di Masjidil Haram, kalau Pak Imam bilang Allahu Akbar, ada yang teriak itu di belakang, Allahu Akbar. Sami Allahu liman Rabbana lakal hamd. Itu muballaga, anggota DPR. Maka anggota DPR ngomong ketika bupati salah, jangan malah bersekongkol. Bukan di Langkat, bukan. Ini di negeri entah berantah. Kalau di Langkat, akur. Bupatinya sama wakil wah, akur sekali ini, Masya Allah. Iya toh? Ayo, bagi bupati, tebarkan keselamatan. Bagaimana caranya? Bikinlah peraturan yang membuat rakyat kita ini gampang menikmati pendidikan yang baik. Bagi rakyat kita ini kasihan, tidak banyak kami minta. Cukup kami dilayani ketika pergi puskesmas. Maka pilih kepala dinas Pak, yang betul-betul mengabdi, bukan yang menjilat. Yang merusak negara kita ini banyak penjilat. Iya Pak, siap Pak. Siap-siap di depan bupati, begitu ketemu rakyat, hilang siapnya. Maka Pak Bupati,
pilihlah kepala dinas yang betul-betul dekat dengan rakyat, bukan yang menjilat sama istri bupati. Karena biar Pak Bupati senang, kalau istri beliau tidak senang, tidak jalan kamu. Ya, maka Pak Bupati jadilah rahmat bagi seluruh alam masyarakat kita. Dan Pak Bupati jauh lebih gampang Bapak berdakwah daripada Dasat Latif. Maksudnya apa Ustaz? Saya ceramah di depan PNS satu kabupaten. Saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah. Tidak ada yang datang. Tapi begitu Pak Bupati sholat berjamaah duhur, selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Bupati cari kepala dinas pendapatan daerah. Mana ini kepala dinas pendapatan daerah? Sudah banyak pendapatannya, tidak pernah datang-datang. Oh, ajudan, telepon beliau, Pak Kadis, Bapak dicari sama Pak Bupati. Kata beliau tidak pernah dilihat sholat jamaah. Besok belum azan sudah ada itu Pak Kadis di situ. Itulah hebatnya menjadi kepala dinas. Itulah hebatnya jadi bupati. Rugi Bapak, habis duit miliaran rupiah, habis duit puluhan miliar untuk jadi bupati, tapi Bapak tidak gunakan untuk dakwah. Upsus salam bagi kita juga umat Islam. Mari ciptakan keselamatan. Jangan kita mengaku rahmatan lil alamin, tapi kita bertetangga, kita bermusuh. Satu, jadilah keselamatan buat orang lain. Polisi jadi polisi yang rahmatan lil alamin. Ibu rumah tangga jadi ibu yang menyenangkan bagi suaminya. Tidak usah dulu sama tetangga, sama suami saja dulu. Banyak istri nanti kata Nabi menjadi penghuni neraka gara-gara dua sebabnya. Dengar ini para ibu. Ibu itu gampang sekali masuk surga, tapi setan tahu. Maka Nabi katakan dua penyebab perempuan gampang masuk neraka. Satu, tidak mampu tahan lisannya. Tukang gosip. Datang pengajian begini masih gosip itu. Ada orang lewat, dia lihat-liatinya. Dia tidak gosip tapi mukanya sinis. Apa? Kenapa? Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Itu melengket di giginya. Ini semua ini tukang gosip. Maka selama ibu pandai menjaga lisan, ibu pandai menahan tidak gosip, syarat pertama sudah lulus, gampang masuk surga. Yang kedua penyebab gampang perempuan tergelincir masuk neraka kata Nabi, karena dia tidak taat kepada suaminya. Betul-betul kau semua pelakunya. Bu, suatu ketika saya tanya istri saya, mamanya C. Saya bilang, sayang, andai saja saya sakit keras dan tidak bisa sembuh kecuali diizinkan kawin lagi, menurutmu bagaimana sayang? Apa dia jawab Pak Bupati? Lebih baik saya doakan kau mati saja. Saya doakan kau husnul khotimah. Bu, ibu, bu. Kenapa perempuan gampang masuk neraka? Karena suka menghina suaminya. Bu, boleh marah sama suami? Boleh, tapi tidak boleh menghina. Bang, saya tidak sangka kau begini bang. Jauh-jauh ku tinggalkan Banda Aceh untuk ikuti kau bang. Ternyata kau ada kesalahan selama ini kau rahasiakan. Boleh marah seperti itu, boleh. Tapi kalau menghina, tidak boleh. Mana itu menghina? Kau tunjuk suamimu. Memang kau goblok. Domo, beleng-beleng. Itu tidak boleh. Kenapa? Menghina. Bu. Bu ikut. Kalau hafal ini ikut ya. Bu. Ya. Kalau apa? Bu. Kalau marah sama suami boleh, tapi jangan menghina. Ulang. Boleh marah sama suami, tapi tidak boleh. Marah boleh. Bang, ternyata gajimu 1 bulan 7 juta. Kok ku cuma kasih saya 5 juta? Ternyata kau bohongi saya selama ini. Tidak kusangka kau begitu bang. Boleh marah seperti itu. Tapi kalau kau ambil sendal lalu kau lempar, itu menghina namanya. Tidak ada dilangkat. Tidak ada kan? Bu, kalau marah sama suami gampang. Bukan menghina. Suamimu tidak sholat. Suamimu penipu. Suamimu selingkuh. Jangan update status menghina dia di Facebookmu. Tapi bagaimana caranya? Kau singgung saja dengan sambil menyanyi.
pulangkan saja aku pada, atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan bila menyakiti. Samakah aku yang dijual hingga sesukamu, kau sakiti aku. Saya tahu ini bapak-bapak tua semua di sini. Lagu-lagu masih lebih baik, Bu. Bagus itu lagu zaman dulu daripada lagunya ibu sekarang. Putar ke kiri, Nona. Putarlah ke kanan. Apa mau dapat kiri kanan kiri? Lagu ibu-ibu zaman dulu. Bu. Kalau saya istri saya juga istri saya ngomel. Kenapa jarang di rumah? Baru 4 jam pergi lagi. Baru 1 hari pergi lagi. Rasanya saya mau protes, kan bilang dalam hati saya kan pergi bukan selingkuh, saya pergi umat. Tapi dijelaskan pun nanti dia tersinggung. Saya balik kanan baru saya menyanyi saja. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku demi kau terpaksa. Masya Allah. Pertama, Kabupaten Langkat kalau mau maju, ayo tebarkan keselamatan. Tentara tebarkan keselamatan, jaksa tebarkan keselamatan, rakyat jabarkan keselamatan, para pejabat sebarkan keselamatan, pengusaha sawit sebarkan keselamatan. Ya. Kasihan rakyat kita, gara-gara sawah hutan digundul, gara-gara sawit diutamakan. Bolehkah Allah melarang kita bikin kebun sawit? Tidak ada ayat melarang kebun sawit. Yang Allah larang serakah. Ada orang punya kebun sawit sampai beribu hektar, bahkan sampai ratusan ribu hektar, melebihi apa yang dia butuhkan. Itu yang Allah marah. Itulah yang Allah simbol dengan at-takasur, berlomba-lomba memperbanyak kebun, berlomba-lomba memperbanyak pabrik, lalu dia bakil tidak mau berbagi kepada masyarakat. Kata Allah, kalla summa ta'lamun, jangan kau begitu. Kalau kau tidak mau dengar, maka Allah akan turunkan bencana seperti yang baru-baru kita alami. Mudah-mudahan cukup dan tidak akan terulang lagi. 2, kata Nabi. Apa belum? Orang cuma lihat jam. Terus. Kau kira saya tukang parkir? 2, kata Nabi, kalau mau maju ini kampung, wasilul arham, sambungkan persaudaraan. Kalau mau kampung ini maju, ayo kompak, bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai. Kenapa kawin lagi? Ayo, bagaimana cara orang mau hancurkan kabupaten kita? Dia sebarkan hoax, dia sebarkan berita kebencian, dia sebarkan berita bohong. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Bu, Pak, jaga persatuan. Saya mau tanya Bapak Ibu, pernah lihat sholat berjamaah? Pernah? Salah satu sebabnya kompak berjamaah karena bersatu. Bayangkan kalau tidak mau bersatu kita berjamaah, pakai bahasa masing-masing, baru takbiratul ihram sudah kacau. Yang jadi imam orang Arab, habaib, pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Datang makmum orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis, Pungalau ta'ala malopok. Datang orang Padang, dia takbir pakai bahasa Padang, Allah nan gadang. Datang pula orang Toraja dari Sulawesi Mualaf, dia takbir pakai bahasa Toraja, Pungala ta'ala tonggo gajah.
Terakhir orang dari Jakarta, anak Batavia, dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah, gede banget gitu loh. Coba bayangkan, itu baru 4 suku. Ayo, maka kalau mau maju kampung kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, janganlah engkau bercerai-berai. Bu, halo Bu, ikut lagi. Ikut kalau hafal ya. Bu, tak sengaja ku melihat dihiasi hati bertanya. Masya Allah. Bu, bersatu. Nabi tanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu tidak siapa yang bangkrut nanti? Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Bahkan Senin Kamis dia jalankan. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Bahkan selalu pergi umroh. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Sedekah pun dia jalankan. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wahatiur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Nanti di akhirat ibu dijelaskan Nabi, orang yang baik sholat jamaahnya, orang yang baik Senin Kamisnya, rajin ngaji, tapi sama teman tetangganya tidak ada yang senang. Dia datanglah bawa sholatnya, ya Allah ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah bertetangga di Langkat. Dia serobot tanahku 1 meter sehingga saya tidak punya got. Gara-gara dia ambil tanahku 1 meter, setiap tahun hujan banjir rumah saya. Gara-gara dia ambil gotku. Allah lalu berfirman, kalau begitu ambil sholatnya 20 tahun. Sudah habis sholatnya itu Bu, datang lagi dia setor, ya Allah ini puasaku. Datang lagi temannya, tunggu dulu, saya pernah sama-sama caleg di Langkat. Dia fitnah saya, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Gara-gara fitnahnya saya kalah, padahal saya sudah jual rumah saya gara-gara fitnahnya dia. Allah berfirman, ambil dia punya puasa 20 tahun. Habis sholat, habis puasa, dia setor lagi, ya Allah ini hajiku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, pernah saya satu kantor di Kabupaten Langkat. Dia fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi. Bagaimana kau bisa beli mobil? Kau pegawai honor kau bisa mobil? Dia tidak tahu saya pegawai honor, tapi saya sudah jual warisan orang tuaku di kampung. Gara-gara fitnahnya saya digeser, tidak lagi menjadi pegawai P3K. Gara-gara dia. Allah berfirman, ambil dia punya haji. Bu, habis amalnya, habis puasa, habis sholat, habis haji, habis semuanya, masih ada yang datang. Saya juga pernah disakiti ya Allah. Lalu dia kata, Tuhan, bagaimana lagi caranya? Sudah habis ini amal saya. Kata Allah, ambil dosanya itu orang. Itulah yang disebut di akhirat bangkrut. Maka Bu, ada orang rajin berjamaah tapi di kompleks tidak ada yang senang. Dia bukanlah orang baik. Orang yang baik, orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah sebabnya kenapa Nabi ketika kita pergi berjamaah di masjid disunahkan pakai parfum. Kenapa Nabi anjurkan kita ketika masjid pakai sikat gigi? Supaya apa? Bau badan dan bau gigi tidak mengganggu tetanggamu. Jangan sampai kau takbir Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu. 2, silul arham. Yang ketiga, at'im al-masakin, kata Nabi. Beri makan fakir miskin. Pak Bupati, hati-hati dengan program MBG. Dana dari pusat 15.000 kalau saya tidak salah. Sampai ke masyarakat cuma 8.000. Kenapa bisa begitu? Terlalu banyak penjilat dan tukang bisi depan pejabat. Hati-hati Pak Bupati. Banyak di sekitar Pak Bupati mental bloker. Biasanya yang begitu Pak, tim sukses. Dan biasanya tim sukses inilah yang membuat Pak Bupati dengan wakilnya bertengkar. Dia gesek-gesek. Pak,
kami ini setengah mati waktu pencalonan. Kenapa bupati semua tim suksesnya sudah dapat proyek, kami tidak dapat MBG? Hati-hati. Ya, maka orang yang dipotong subsidinya, orang miskin yang dipotong MBG-nya, itu orang miskin adalah golongan orang-orang yang makbul doanya. Dia ikhlas barangkali terima 8.000 saja sampai di dapurnya. Dia mungkin terima 8.000 saja sampai di dapurnya. Tapi apa dia bilang dalam hatinya? Makan kau itu 17.000, kau makan dengan anakmu, celaka kau. Gara-gara itulah sumpah, sehingga pas kita pensiun, laknat Allah sudah mulai. Dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan nasi, dilarang jalan. Gara-gara apa saja bisa dia makan? Ubi rebus. Duitnya 15 miliar tapi tidak ada bisa dia makan kecuali ubi rebus. Kenapa? Itulah sumpahnya masyarakat yang menerima MBG, dipotong MBG-nya. Ibu, sudah pulang Ibu? Ini sudah pulang. Oh ya, selamat jalan sampai tujuan Bu ya. Salam sama suami di rumah. Yang keempat, karena waktu terbatas, ibu-ibu banyak yang jauh kan? Yang keempat, wa minal laili fatahajjat bihi, kata Nabi. Bangunlah engkau sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud, minta pertolongan Allah. Pak Bupati di sini, Pak Bupati Kapolres Dandim. Halo Ibu. Bu. Bupati ada ajudannya Bu. Itu Kapolres ada ajudannya. Kalau Kapolres bilang, ajudan, itu ajudan Bu, biar lagi duduk makan kacang, dia langsung lompat, siap komandan. Kalau perlu itu kacang dia makan bulat-bulat. Siap komandan. Kenapa? Takut sama komandannya. Pak Kapolres, pernah enggak Bapak panggil ajudan? Ajudan? Dia bilang tunggu. Ajudan, tunggu. Terlalu berani. Ajudan, Bapak enggak lihat sesibuk. Enggak bisa. Padahal Kapolres ini ada masa mutasinya, ada pindahnya, tapi takutnya manusia kepada komandannya. Lalu kenapa ketika Allah yang memanggil kita, hayya 'alas shalah, apa jawab kita? Tunggu, lagi meeting. Masya Allah. Komandan saja tidak berani kita bilang tunggu. Sama Pak Bupati saja kita tidak berani bilang tunggu. Lalu kenapa kepada Allah sang pemilik dunia kita berani bilang tunggu? Pantas 13 tahun kau PNS tidak bisa kau lepas dari cicilan. Kenapa? Tuhanmu kau suruh menunggu. Ibu-ibu, Bu, percayalah dalam dunia ini tidak ada orang tidak ada masalahnya. Dan orang yang paling besar masalahnya di tempat ini, beliau-beliau yang duduk di tengah-tengah kita di depan ini. Pak Bupati paling banyak masalahnya. Pak Kapolres banyak masalahnya. Dasat Latif banyak masalahnya. Tidak ada orang tidak ada masalah. Coba lihat. Waktu kuliah apa masalah anak muda? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Tidak, mau kerja. Sudah kerja selesai masalahnya? Belum, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Iya toh? Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Coba lihat, istri cantik, Bapak Ibu pikir tidak ada masalah? Masalah, kenapa? Dihina orang. Suaminya, jelek betul. Ya, ini yang lagi ceramah. Ibu-ibu pikir tidak ada masalah saya? Setelah saya viral Bu, banyak masalah saya. Apa masalah saya sekarang Pak Bupati? Banyak janda-janda curhat. Ustadz, baru saja meninggal suamiku, adakah doa-doa penenang jiwa? Ku kasihlah doa, baca ini Bu, kalau ibu lagi sengsara, baca ini, amalkan ini. Lama-lama dia bilang, Ustadz, hatiku sudah tenang, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Bu, nah ketika ada masalah, Allah katakan, Dasat, ada masalahmu, kau jadi kepala dinas? Tidak. Pak Bupati, ada masalahmu, kau jadi gubernur? Tidak. Pak Kapolres, ada masalahmu, kau jadi kombes? Tidak. Apa Allah bilang? Ketika ada masalahmu, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholat. Yang tadinya kepala dinas, tiba-tiba terjadi pergeseran bupati, salah kita dukung.
yang kita dukung kalah. Tadinya kepala dinas terpaksa digeser menjadi staf ahli. Ahli yang ada stafnya. Ya sabar, sabar. Hei, ada begitu di sini. Sabar Pak, sabar. Ya, saya sudah sabar, tidak cukup. Yang kedua, perbaiki sholat. Halo Bu, 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 siapa yang punya dunia? Serius? Betul? Contoh Ibu, yang punya dunia Allah. Tapi mustahil dunia dalam genggaman, masalah selesai kalau Ibu jauhi yang punya dunia. Contoh, saya akrab sama Pak Bupati. Saya datang ke Langkat sini. Begitu saya sampai di bandara, Pak Bupati, saya lagi di bandara Kuala Namu. Saya mau jalan-jalan ke Langkat cari saudara-saudara orang Bugis. Tapi tidak ada mobil saya. Kata Pak Bupati, waduh Pak Ustadz, saya lagi di Medan. Tapi tidak usah cemas Ustadz. Tunggu, Pak Bupati telepon ajudan. Ajudan, siap. Itu ada Ustadz Dasar di bandara. Kau bawakan mobil full tangki. Jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Contoh. Ini Bapak contoh juga sudah cemburu. Contoh aja, contoh. 30 menit kemudian datang ajudan. Kasih mobil lengkap dengan surat-surat. Ada sopirnya, lengkap pembeli bensinnya. Ada pula pembeli oleh-oleh. Contoh. Jangan usah juga kau masuk hati. Contoh. Nah, kenapa? Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada saudara saya dari Makassar, tidak pernah ketemu Pak Bupati, tidak pernah bicara sama Pak Bupati, tidak pernah lihat mukanya, tidak pernah dengar namanya. Datang ke Langkat, telepon, Pak Bupati, boleh pinjam mobil? Siapa ditelepon Pak Bupati? Kapolres. Komandan, tangkap itu, tukang tipu itu. Tidak kenal, tiba-tiba mau pinjam mobil, pasti tukang tipu. Begitu juga tuan-tuan dalam hidup ini. Tidak pernah sholat, sholatnya cuma hari Jumat, paling cepat pulang, paling terlambat datang. Orang khutbah dia tidur. Ada masalahnya, ya Allah, capek sudah saya hadapi masalah ini, ya Allah. Capek sudah saya hidup dengan masalah ini, ya Allah. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Bu, ada masalah? Sholat. Ustadz, saya sudah sholat, Ustadz. Kenapa hidupku susah? Iya, betul Ibu sholat, tapi tidak ikhlas. Hayalah sholat, asar lagi. Barusan duhur, tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul Ibu sholat, tapi main-main. Kok bisa? Allahu Akbar. Iya kalau Ibu. Ihdinas siratal mustaqim. Ibu membayangkan diri sendiri kan? Nah, sholat kayak ditiup angin. Ada juga sholat terlalu semangat. Allah. Nah, ini kurang jatah dari istri ini. Iya, Bu. Ada masalah dan perempuan paling banyak tidak sholat ketika ada pengantin. Hari ini saya curiga ada juga tidak sholat asar. Ada. Bujuk, betul. Nah. Apalagi banyak orang tidak sholat kalau selesai haid. Kata suaminya, Bu, biasanya kok cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari kau belum sholat. Kau pergi sholat? Belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit ini. Kata suaminya, kau bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Ya, sholat. Sholatullah. Ala toha rasul. Sholatullah salamullah ala yasin. Kalau penduduk Kabupaten Langkat menyebarkan keselamatan, kemudian dia kompak bersatu, dia bersedekah berbagi yang kaya, kemudian dia rajin sholat penduduknya, janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka Allah akan turunkan di Kabupaten Langkat ini keberkahan dari langit dan Allah munculkan keberkahan dari dalam tanah.
Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu yang terbatas. Sudah mau maghrib Bu, sudah mau maghrib. Saudara-saudara kita yang jauh mesti pulang kan? Insya Allah doakan Pak Bupati dan istri sehat walafiat. Beliau undang lagi kita ke sini. Terima kasih Ibu Kepala Dinas Pariwisata melalui suaminya Pak Rasman menghubungi saya sehingga bisa hadir di tempat ini. Demikian. Sebelum kita akhiri, ayo yuk. Fatihah dulu. Doa dulu, yuk. Doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.